Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran pemrograman Java bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Object Oriented Programming atau OOP. Kali ini kita akan membahas tentang Abstract Class. Apa sih itu Abstract Class ya? Abstract Class ya merupakan kelas yang khusus dibuat untuk keperluan inheritance ya. Pada video sebelumnya kita sudah pelajari tentang inheritance, warisan. Tujuannya dari pembuatan Abstract Class ini merupakan untuk mendefinisikan yang sifatnya umum bagi kelas-kelas yang akan menjadi turunannya nanti ya. Abstract Class dapat digunakan untuk mendefinisikan metode yang nantinya akan diimplementasikan di subclassnya pada kelas turun ya. Nah, contohnya teman-teman seperti ini ya, nanti tidak ada lagi keyword class ya, kan sebelumnya public class gitu ya. Ada ya, maksudnya di depannya ada public abstraknya nih, berarti abstrak itu kan belum jelas ya. Nggak jelas, tapi nanti akan diperjelas di turunannya. Public abstract class hewan, dia hanya memiliki satu fungsi ya teman-teman di sini yang abstrak juga ya. Apa? Bersuara yang sifatnya void yang tidak mengembalikan nilai. Jadi ini belum jelas nih suara hewan apa gitu ya. Yang penting induknya udah membuat ya public abstract class hewan gitu ya. Nanti metodenya ada satu yang juga abstrak, yaitu bersuara. Suaranya nggak jelas, suara hewan apa. Maka teman-teman kita buat kelas-kelas hewan. Misalnya kucing mengextend ke hewan. Nanti suara kucing no gitu ya. Suara kambing be gitu ya. Nanti semuanya mengextend ya. Tinggal memanggil fungsi yang masih abstrak. Nah, nanti dipertegas atau diperjelas di turunannya ya. Tadi kucing meong, kambing be gitu ya. Lalu teman-teman kalau ternyata tambah lagi kucing guk guk, anjing guk guk gitu ya. Nah, kan nanti ditambah-tambah hewan yang lain gitu ya. Teman ya, nanti pas di objeknya teman-teman tinggal menciptakan dua hewan ya. Dari kelas hewan gitu ya, dari induknya abstrak yang masih abstrak. Lalu kita ambil teman-teman sub-subclassnya kucing dan kambing. Lalu nanti dikumpulkanlah suara-suara hewan dalam variabel array suara, lalu kita cetak. Ya, ini teorinya ya teman-teman. Kita buktikan dulu sebelum kita latihannya ya. Jadi abstract class itu kelas induknya belum jelas ya, nanti diperjelas di sub-subclassnya. Baik teman-teman, kita lanjut lagi project kita. Close all dulu ya. Ada di project Java Fundamental, teman kita buat package baru. Apa teman-teman? Abstract. Karena new Java package. Nah, untuk teman-teman membuat package nggak boleh sama dengan keyword-keywordnya Java ya. Abstract ini nggak boleh nih sama nih. Ya, tambah huruf S itu kan nggak boleh ya. The package name is not valid, nggak valid karena menggunakan keywordnya Java. Tambah huruf S deh, abstracts ya gitu ya. Jadi tidak boleh sama seperti variabel ya, membuat keyword milik Java. Oke, yes. Teman-teman kita buat kelas induknya, klik kanan new ya teman-teman, Java class ya. Nama kelasnya apa teman-teman? Hewan ya, kelasnya hewan. Yes. Nah, tambah apa teman-teman? Keyword abstrak. Oke ya. Lalu kita buat ya langsung metode ya. Ini nggak ada variabel, nggak ada konstruktor ya. Intinya dia masih abstrak. Ya belum jelas ya. Belum jelas. Kelas hewan ya. Hanya ada satu fungsi void ya, public abstract void bersuara. Public
Ini sampelnya dulu ya, teorinya dulu. Public, teman, public, abstrak, void, bersuara. Ini belum jelas ya, cuma hanya header method ya. Blok bodinya nggak ada, langsung buka tutup kurung titik koma. Kalau biasanya kan kalau fungsi ada buka tutup awal untuk kurungnya ya. Ini karena belum jelas ya, maka teman-teman langsung buka tutup kurung titik koma. Baik, sekarang kita buat turunannya dari hewan. Ada kucing, ada anjing, ada kambing gitu ya, dan seterusnya. Di paket abstrak, nah simbolnya teman-teman, kalau yang lainnya misalnya di video sebelumnya kan belajar inheritance nih ya. Udah jelas ya, ini masih abu-abu nih, belum jelas ya, abstrak ya. Oke, sekarang turunannya new Java class juga, teman-teman. Apa dulu? Kucing. Suara-suara hewan yang umumnya ya, nggak yang apa spesifik. Oke, teman, kucing extend kemana teman-teman? Extend ke hewan. Nah gitu ya. Lalu teman-teman, ini kenapa nih error? Karena kucing ini non abstract and nggak bisa override abstract method ya. Jadi teman harus diisi ya. Contohnya di dalam slide sudah disiapkan, misalnya kucing, nanti dia meng-override method milik induknya. Override method ya. Oke, sama-sama teman-teman. Kalau override enak, gini aja, klik kanan, insert code, override method, override method. Method apa teman-teman? Ya, dari apa namanya induknya? To string bukan ya? Bukan yang ini. Klik kanan, insert code, ya teman-teman, implement method. Oh iya, implement method. Jadi teori tadi mengimplementasikan metode-metode milik induknya yang belum generate. Ya, saya ulang. Klik kanan, insert code, implement method. Ya, oke, generate. Ya, dia mengoverride metode milik induknya ya. Ini katanya nggak support. Ya udah, kita panggil atau kita tulis suara kucing kayak gimana? Tapi ditulis ya, bukan dengan suara ya. Suara kucing ya meong gitu ya teman-teman. Di system out aja, system out println, suara kucing meong gitu ya. Nanti kita ganti dengan tulisan ya. Kita ganti dengan system out println suara kucing meong ya. Nah gitu ya. Oke, gampang ya teman-teman ya, abstrak, tapi nanti latihannya cukup banyak ya. Oke, sekarang hewan kedua, anjing ya misalnya ya. Teman-teman kalau mau cepet gimana nih, kita nggak bikin lagi, bisa ya, caranya begini ya, klik kanan di kucing, terusnya kita refactor, copy ya, apa namanya teman, anjing ya, refactor. Nah, terus biar cepet ya. Nah, anjing extend ke hewan, ini tinggal ganti deh suara anjing, guk 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 ya. Ya, tiga hewan aja deh, nggak usah banyak-banyak ya. Guk guk guk. Nah gitu ya. Oke, simpan ya, biar cepet lagi teman-teman. Kucing diklik copy lagi, klik kanan, refactor, apa, copy, apa namanya, misalnya kambing tadi ya, kambing ya, kita refactor. Nah, kambing extend ke hewan, ini tinggal ganti suara kambing, apa teman-teman, B. Oke gitu ya teman-teman ya. Ya ini sekedar contoh aja. Sekarang kita buat objeknya ya. Klik kanan, new Java main class, misalnya suara hewan atau kumpulan suara hewan ya, bebas nama, misalnya kalau di seleksi kumpulan suara hewan, kumpulan suara hewan ya. Dengan teknik apa nih teman-teman?
tadi cap ya, jadi awal katanya huruf besar ya. Ini ya teman-teman tinggal menciptakan objek dari di kelas abstrak hewan ya teman-teman. Hewan 1 sama dengan new teman-teman sama kucing gitu ya. Oke, seperti di dalam slide ya. Oke, kita lihat untuk objeknya teman-teman ya. Hewan 1, hewan 2, new kucing, kambing, anjing nanti dikumpulkan dalam sebuah array multidimensi ya. Array-nya multidimensi. Array-nya satu dimensi ya, karena cuma suara nih ya. Oke, teman-teman kita lanjutkan. Ya, ada 3 hewan ya. Oke, 3 hewan, ini copy paste aja biar cepat. Hewan kedua anjing misalnya tadi ya. Anjing. Hewan ketiga kambing. Terusnya teman-teman ya tinggal mengumpulkan suara-suara hewan. Hewan suara, variabelnya suara misalnya. Array kurung siku sama dengan buka tutup kurung awal. Hewan 1, hewan kedua, hewan ketiga. Oke, titik koma lalu kita looping deh ya. For kontrol spasi yang menggunakan objek kolom ya. Suara aliasnya misalnya nih S gitu ya. Lalu kita cetak system out.println ya, kita cetak aliasnya teman-teman S. Udah ya teman-teman ya. Ya, kita eksekusi, klik kanan, run file. Oh teman-teman ya, seperti ini nih. Kucing, anjing, kambing, tapi belum tampil ya. Kita lihat dulu, ada yang kurang ya teman-teman ya. Public bersuara, system out println ya. Sudah semua ya. Public ya, void bersuara ya, system out println. Tadi kita udah buat ya teman-teman ya. Baik, mulai dari kucing ya. Public void bersuara, system out. Nah ini kita ganti ya. Ini saya hapus cuma keterangannya ya. Suara kucing meong. Ini udah dapet sih ya teman-teman ya. Terusnya yang anjing juga demikian ya. Anjing extend hewan, suara anjing guk 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 guk, kan tinggal diganti dengan system out println ya. Nah kumpulan suaranya K1 hewan 1, hewan 2, hewan 3, lalu disimpan oleh variabel suara, lalu suara dialiaskan ke S ya. Apakah ada yang kurang teman-teman? Ya sepertinya sudah ya. Hewan suara S gitu ya. S bersuara. Teman ya nyetaknya panggil metode yang masih abstrak ya. Di induknya tadi di hewan kan bersuaranya masih abstrak. Nah manggilnya berarti memanggilnya teman-teman bukan println ya, tapi ya terakhir nih ya teman-teman. Bukan yang ini, sebentar, mana hewannya? S bersuara. Kita ganti ya. Dan system out println berarti ini tinggal diganti aliasnya S lalu panggil metode bersuara yang masih abstrak ya. Klik kanan dan file lagi. Nah, suara kucing meong, suara anjing guk 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 ya, suara kambing be. Nah, gitu ya. Baik teman-teman, teorinya sudah berhasil. Sekarang kita ingin latihan. Kita lihat dulu slide-nya ya. Untuk latihannya teman-teman ya, kita akan membuat abstrak kelas bentuk bidang 2 dimensi ya, bentuk bidang 2 dimensi. Lalu kita buat sebuah fungsi ya teman-teman untuk nama bentuk. Ini berarti yang return ya, public string nama bentuk. Nanti dari kelasnya kita dapatkan simple name-nya. Jadi teman-teman nggak perlu ngetik lagi nih nanti ya untuk catat nama bentuk dimensinya berdasarkan diambil dari kelasnya masing-masing. Lalu ada yang masih abstrak nih, double
abstrak double luas bidang, abstrak double keliling bidang. Iya, karena kan kita belum tahu ya bidangnya bidang apa, apakah lingkaran, apakah segitiga, apakah persegi panjang. Jadi semua dibuat abstrak. Ya belum jelas ya. Nanti baru keturunannya, cairnya atau subkelasnya yang memperjelas. Misalnya mencari luas lingkaran, mencari keliling lingkaran. Mencari luas segitiga, mencari keliling segitiga. Oke, teman-teman ya. Baik, kita buat dulu teman-teman kelas abstraknya bentuk 2 dimensi. Sama-sama. Ya, dari projectnya Java Fundamental Abstrak, klik kanan New Java Class. Bentuk 2 dimensi. Bentuk 2D. Oke, teman-teman ya, finish. Tetapi apa? Masih abstrak. Public abstrak. Kelas 2 bentuk 2 dimensi ya. Lalu kita buat fungsi public string, ini fungsi yang return ya. Apa teman-teman tadi? Nama fungsinya sebenarnya bebas ya. Nah, nama bentuk, nanti returnnya get class get simple name. Nama bentuk, oke. Nama bentuk, oke, gitu ya. Ini berarti ya teman-teman, karena dia void, karena return ada nilai kembaliannya return. Teman-teman returnnya tadi get class, terusnya get simple name ya. Ngambil nama, return the simple name of jadi under class ya, nama kelasnya nanti diambil. Oke, gitu ya. Kita pilih simple name. Yang kedua, teman-teman, kita buat fungsi yang masih abstrak ya, public. Ya, ini sama return value public double. Mau float boleh, teman-teman. Public double ya. Apa teman-teman di sini yang masih abstrak? Yang masih abstrak luas bidang dan keliling bidang ya. Public abstrak double luas bidang, ini masih abstrak ya, tanpa cuma header method, tanpa body method ya. Kalau ada body methodnya ada buka tutup kurung gitu ya. Sama abstrak lagi, satu lagi keliling bidang ya. Ini memang masih abstrak karena kita bidangnya belum tahu. Nanti bidangnya akan ada di keturunannya atau subkelasnya ya. Ini yang kedua ada keliling. Nanti cari bidang-bidang yang gampang rumusnya teman-teman ya. Seperti lingkaran PR kuadrat gitu ya untuk luasnya. Untuk kelilingnya 2PR gitu ya. Persegi panjang mudah ya. Panjang kali lebar untuk luas, lalu untuk kelilingnya 2 panjang ditambah 2 lebar. Yang susah nanti segitiga ya, tapi nggak apa-apa, kita coba ya. Untuk kelilingnya karena mencari sisi miring. Kalau luasnya sisi setengah kali alas kali tinggi. Baik teman-teman, ini masih abstrak. Sekarang kita buat turunannya dari bentuk 2 dimensi ini. Sama-sama di abstrak, di package abstrak, klik kanan New Java Class masih ya. Apa teman-teman, yang lingkaran dulu boleh. Kelas lingkaran ya. Kalau di slide apa dulu nih? Ya bebas teman-teman ya. Kalau di slide ini oke, lingkaran ya. Nah di sini ada hal yang baru, static final ya, karena memang teman-teman untuk P ya udah final. Nah, mungkin selain 3,14 ya, jadi di setting apa teman-teman, public static final double. Pakai kalau menggunakan float berarti kasih casting F nanti ya. Ya nanti bebas teman-teman ya. Ya nanti ada setter getter di masing-masing subclassnya atau keturunannya ya teman-teman ya. Kalau lingkaran ada jari-jari ya. Terusnya nanti mengoverride method dari induknya, luas bidang dan keliling bidang sama toString-nya gitu ya. Oke teman-teman ya, lingkaran dulu, baik ya. Lingkaran finish, lingkaran apa? Extend kemana teman-teman? Extend bentuk 2 dimensi ya.
Nah ini merah nih kenapa merah? Katanya kita belum mengimplement all abstract. Boleh, kita klik aja nih, implement all abstract. Tuh langsung di override luas bidang, keliling bidang yang belum nanti toString ya. Ini belum diganti ya belakangan, biar ininya nggak error ya. Oke, kita sudah mengoverride metode milik induknya, yaitu luas bidang dan keliling bidang yang masih abstrak ya. Baik teman-teman, untuk lingkaran kita buat dulu di kelas lingkaran. Member satunya apa? Variabel. Apa sih variabel yang dibutuhkan untuk lingkaran? Jari-jari ya? Ya, jari-jari. Berarti private. Jari-jari mau apa? Float boleh, double boleh. Kalau di sini double ya, ya nggak apa-apa double. Jari-jari gitu ya. Double, tipe datanya double. Float juga boleh. Kalau float nanti dikasih F ya. Ya, silakan. Terusnya apa lagi teman-teman? Private ya. Teman-teman apa? Static ya, final static. Di sini public ya. Ya nggak apa-apa kita setting private, nggak apa-apa karena nanti ada setter getter. Private static final double P. Nah, ini teman-teman yang now P dari lingkaran ya 3,14. Ya nggak pakai float ya, ini double. Ya private static final double P. Oke, private static final ya double P. Berapa sih lingkaran? Udah final ya, berapa? 3,40. Ya, lalu kita buat member kedua. Ini member ketiga yang override method ya. Member kedua apa teman-teman? Blank constructor. Blank konstruktor ya, konstruktor. Nah caranya klik kanan, insert code ya, konstruktor blank. Berarti kalau blank apa teman-teman? Nanti wajib ada setter getter. Berarti di sini kita klik kanan lagi setelah blank konstruktornya, atau kasih keterangan dulu. Ini sudah masuk member ketiga, yaitu metodenya jadi banyak nih karena ada override method ya. Oke, kita buat metode ya teman-teman untuk setter and getter. Klik kanan, insert code, getter and setter ya. Kita pilih yang jari-jari, generate. Oke, ngeset jari-jari sama ngeget jari-jari. Selanjutnya teman-teman, nah ini luas bidang ya. Ya udah, ini kita bikin rumus. Ya, ini kita bikin rumus untuk luas bidang ya. Pertama, kita teman-teman tentukan ya, langsung di return aja PR kuadrat ya, PR kuadrat. Jadi langsung di sini return dan PR kuadrat P kali dis jari-jari, dis jari-jari gitu ya, dikali dis teman-teman jari-jari. Nah gitu ya. Lalu untuk yang keliling 2 PR ya teman-teman ya, berarti returnnya nilai kembaliannya 2 kali P kali jari-jari. Nah gitu ya teman-teman ya. Kalau P-nya perlu dis gak? Kita lihat di slide ya. P-nya enggak ya, karena ada static final. Oke. Terakhir ngecetak nanti nama bentuknya apa, jari-jarinya apa gitu ya. Nanti kita cetak di objek ya. Teman baik, override untuk toString. Berarti klik kanan, insert code toString. Ya. Oke. Itu ini lingkaran. Kalau mau diganti dengan apa tadi? Dengan metode nama bentuk boleh. Return nama bentuk. Dan nama bentuk. Nah, tinggal di concat. Berarti ini dihapus nih. Terus jari-jari sama dengan jari-jarinya. Oke, gitu ya. Berarti ini nggak perlu lagi kita hapus. Ya, oke, gitu ya teman-teman. Sekarang bentuk yang kedua.
teman-teman, apa dulu nih? Ya, persegi panjang. Dua bentuk saja nih contohnya, kalau di slide kan banyak ya teman-teman ya. Ada apa nih? Yang ketiga persegi panjang, gampang ya, panjang dan lebar. Ya, langsung aja kita dua bentuk aja. Bentuk yang ketiga yang agak sulit nih teman-teman, apa? Bentuknya bentar ya. Oh iya, segitiga. Ini latihan yang 4A-nya berarti ya. Ada yang saya skip ya. Contohnya dua bidang aja, lingkaran dan segitiga. Ya, persegi panjang gampang ya. Nah, segitiga nanti kan ada yang sisi miring tuh yang agak susah. Ini segitiganya sama kaki ya. Teman, nanti kita lihat rumus lingkaran, rumus mencari sisi miring dari segitiga sama kaki ya. Baik teman-teman, kita buat ya kelas kedua, subkelas kedua, yaitu segitiga ya. Klik kanan di package-nya si Abstrak. Java kelas. Teman-teman, kelas barunya segitiga. Oke ya, finish. Jangan lupa segitiga extend ke bentuk dua dimensi. Pasti dibilang error, itu kan merah ya. Nah, langsung aja kita klik implement all abstract method. Nah, ada luas bidang, ada keliling bidang gitu ya. Baik teman-teman, kita buat dulu member-member kelas dari segitiga. Member 1, variabel. Masih yang diperlukan segitiga alas dan tinggi ya. Berarti private, alas, pakai float ya. Kalau float contohnya double ya, double boleh. Double teman-teman tadi alas ya. Lalu menyamping boleh, private, double, teman-teman, alas tinggi ya. Lalu private, double, sisi miring. Oke, gitu ya. Sama variabelnya mau ikut workshop boleh atau slide boleh, enggak juga nggak apa-apa ya. Alas tinggi, karena sama teman-teman, cukup satu aja ya. Oke, berarti ini tinggal kasih koma-koma deh. Ini koma gitu ya, ini juga koma karena double semua tuh ya. Saya lupa ya gitu. Terus member keduanya apa teman-teman? Blank konstruktor ya. Member keduanya konstruktor yang blank, berarti blank constructor ya. Gampang ya, klik kanan, insert code ya, konstruktor yang blank, nggak dicentang nih. Oke, kalau diketik manual juga gampang ya, public segitiga buka tutup kurung ya. Yang member ketiga apa teman-teman? Method tipung di ya setter and getter ya. Oke, klik kanan, insert code ya, getter and setter dicentang semua, select all, generate. Nah, dapat ya, ada alas ya, ada tinggi, dan ada sisi miring. Oke teman-teman, sekarang ditambah metodenya abstrak kelas yang luas bidang dan keliling bidang. Nah, yang luas bidang apa teman-teman? Rumus mencari luas segitiga setengah kali alas kali tinggi ya. Berarti ini return, kita langsung kembalikan 0,5, ini float ya, dikali alas, alas dikali tinggi ya, setengah kali alas kali tinggi. Oke, yang 0,5 nya kita lihat dulu slide ya teman-teman. Ya benar ya, float ya, setengah kali alas kali tinggi. Nah, untuk keliling bidangnya segitiga yang sama kaki, cari sisi miring. Gimana sih? Ini saya udah dapetin di internet, mencari di rumus.co.id ya, sisi miring dari segitiga sama kaki. Jadi di sini AE ini ya sama CE, AE sama CE di pangkat 2 nih,
AE sama CE di pangkat 2, lalu dicari akarnya. Nanti kita gunakan ya teman-teman penggunaan kelas matematika ya di dalam Java. Untuk mencari akar pakai apa sih ya? Kalau pangkat 2 kan tinggal dikali aja ya. Seperti itu. Baik, sama-sama teman-teman. Ya, kalau luas, gampang, mudah. Nah, ini nih yang untuk apa namanya sisi miringnya ya. Baik, slide-nya sudah disiapkan sih ya. Kita lihat untuk sisi miringnya, di sisi miring sama dengan mat. Oh, mat itu mat.sqrt itu apanya akar ya namanya ya. Lalu matpo pangkat 2. Nah, ini teman-teman ada metode bawaan ya. Jadi kita panggil kelas matematika di dalam rumus. Nah, ini sisi miring soalnya nih agak sulit. Yang lain kan bisa langsung ya. Nanti akar dari matpo alas pangkat 2 ditambah matpo dari tinggi pangkat 2. Matpo itu pangkat ya, kalau SQRT adalah akar ya. Baik, gimana teman-teman? Ini berarti kita cari dulu dis teman-teman, sisi miring sama dengan mat MAT. Nah, nih mat ya. Kita ini aja teman-teman, klik kanan import. Nah, berarti di atasnya pasti ada nih. Atasnya ada mengimport matematika. Ya di atasnya biasa ada gitu ya. Mat.add import belum diklik tadi ya. Nanti ada di atasnya ya teman-teman ya. Ini belum selesai soalnya nih. Mat.sqrt ya, akar ya. Nah, ini nih. Oke. Terusnya cari matpo. Buka kurung lagi. Apa teman-teman? Po. Alas pangkat 2, gitu ya. Lihat aja rumusnya teman-teman. Tambah ya. Nah, ditambah di pangkat 2, nanti hasilnya dicari akarnya gitu ya. SQRT tadi ya. Oke, ini sudah selesai, berarti ditambah matpo gitu ya. Nah, tinggi pangkat 2. Yes. Ini tinggi pangkat. Oke, ini agak susah nih cara sisi miring ya. Yang lain sih mudah ya. Oke, teman-teman, seperti itu. Nih pasangannya harus jelas. Ini berarti hapus nih, jangan sampai kelebihan ya. Oke, kita lihat bener gak nih ya. Coba klik kanan, apa yang kurang nih? Titik koma ya. Nah, kita lihat dulu slide-nya ya, bener ya. Matpo alas pangkat 2 ditambah matpo tinggi pangkat 2. Oke, tutup kurungnya untuk SQRT titik koma. Lalu returnnya belum. Returnnya berarti alas dikali dis tinggi ditambah dis tinggi ditambah dis sisi miring. Begitu ya. Returnnya belum. Pantesan error ya. Ini kita hapus ya. Apa teman-teman, returnnya berarti dis alas ditambah dis tinggi tambah terakhir dis sisi miring. Nah, ya. Baik, tapi ini masih ada yang error. Not statement titik koma katanya teman-teman ya. Bentar, ini pasangannya harus sama ya. Ya, harus sama nih pasang. Oke, ini ada yang kurang, kita lihat dulu slide-nya. Mat SQRT, matpo alas pangkat 2 ditambah matpo tinggi pangkat 2. Ya, tutup kurungnya 2 kali. Kita tadi berapa tuh? Oh, 3 kali, kebanyakan ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Pasangannya. Oh, ini nggak perlu lagi nih.
tapi masih error teman-teman, masih error ya di sisi miring ya. Oke, kita lihat dulu ada yang bermasalah nih ya. Ini untuk persegi panjang kita skip ya. Private double alas tinggi sisi miring ya, sudah dibuat ya. Terusnya setengah kali alas kali tinggi ya. Terusnya teman-teman nanti sisi miringnya mat SQRT ditambah matpo alas pangkat 2 ditambah matpo tinggi pangkat 2 tutup kurung 1 2 tutup kurung yang atas. Oke gitu ya, jangan sampai salah ketik nih untuk sisi miringnya ya. Di sisi miring mat SQRT kita tes, masih merah sih di sini nih ya. Mat SQRT di atas ada gak? Kita simpan dulu ya. Belum kepanggil teman-teman, baik ya. Berarti ini kita klik atau kita tambahkan saja ya teman-teman ya. Di atasnya memanggil oke, atau kita lihat yang sudah jadi deh. Di package yang sudah jadi ya, misalnya oke di Java Ahad sebentar teman-teman kita lihat. Ini ada yang masalah di abstrak segitiga ya. Oke. Ya. Ya, ini ya teman-teman ya. Keliling bidang. Jadi, keliling bidang. Oke, tadi error di mana ya? Mat SQRT, matpo alas pangkat 2 ditambah matpo tinggi pangkat 2. Nanti ditambahkan. Terakhir teman-teman toString ya. Terakhir toString, klik kanan, insert code ya, toString. Ya, dicetak semua nih teman-teman ya. Nah, untuk segitiganya nyetaknya pakai apa teman-teman? Gunakan nama bentuk alasnya berapa, tingginya berapa ya, sisi miringnya berapa. Oke teman-teman, selesai ya. Ini teman-teman yang susah tadi mencari sisi miring ya. Jadi akar dari matpo alas pangkat 2 ditambah matpo tinggi pangkat 2. Oke ya, teman-teman lihat nanti rumus matematikanya di dokumentasi di internet itu banyak ya, silakan. Kalau yang siku-siku gimana ya, nanti dicari lagi ya. Silakan teman-teman. Untuk keliling memang yang susah mencari apa, sisi miring ya. Gunakan rumus apa, Pitagoras ya. Baik teman-teman, kita tidak berlama-lama di matematika. Ini contoh implementasi apa, abstrak class gitu ya. Terakhir teman-teman, ini salah satunya saya saya close ya. Oke, ini yang project punya. Oke, baik teman-teman, terakhir kita buat objeknya. Klik kanan, new Java main class ya. Teman-teman, nama objeknya misalnya kumpulan apa teman-teman, kumpulan bidang ya. Atau kita lihat slide-nya biar seragam ya. Kumpulan bentuk ya, kumpulan bentuk ya teman-teman ya. Lalu kita ciptakan ya kumpulan bentuk. Ya, hati-hati jangan sampai salah project ya. Saya projectnya di Java Fundamental, di abstrak ya, klik kanan, new Java main class, namanya kumpulan bentuk. Kumpulan bentuk. Oke, sama-sama ya teman-teman ya. Sekarang teman-teman kita ciptakan beberapa objek ya. Di dalam slide ya, objeknya apa aja sih? Ada segitiga 1, segitiga 2 gitu ya. Atau di sini satu-satu aja Pak, ya boleh ya. Lingkaran 1, segitiga 1 ya teman-teman. Atau di sini bentuk 1, bentuk 2 ya, bebas teman-teman ya. Nanti new lingkaran, new segitiga. Kalau kita kan cuma 2 bentuk, ini di slide ada 4 bentuk. Baik, sama-sama ya. Kita buat lingkaran.
lingkaran bentuk 1 sama dengan new lingkaran. Blank konstruktor ya, berarti nggak perlu, tapi masih abstrak nih. Terus yang kedua apa teman-teman? Tadi segitiga ya. Yang mencari rumus sisi miringnya agak panjang ya. Segitiga ya, bentuk kedua gitu ya, sama dengan new segitiga. Masih abstrak nih teman-teman kalau lihat induknya ya. Tapi kalau di lingkaran sama segitiganya dia sudah didetailkan. Oke, setelah itu ya kita contohnya cuma 2 aja ya. Ngeset kalau lingkaran jari-jari, kalau segitiga alas dan tinggi. Gitu ya teman-teman ya. Ya, baik teman-teman, kita panggil fungsi setter and getter. Set data dulu. Set data ya. Kalau enggak saya close dulu deh. Apa teman-teman ya? Bentuk 1 ngeset apa dong? Ngeset jari-jari misalnya 15 ya. Bentuk 2 ngeset apa dong teman-teman? Ngeset alas ya. Oke, alasnya misalnya 8 ya. Terusnya bentuk 2 yang segitiga ngeset tinggi. Set tinggi. Sisi miringnya mana? Pakai rumus gitu ya. Tingginya misalnya 15 ya. Oke, gampang ya. Setelah itu teman-teman, setelah set data ya, langkah selanjutnya adalah menyimpan bentuk-bentuknya dalam kelas bentuk 2D. Induknya ya R, nanti dicetak aliasnya A gitu ya. Nanti kita cetak system out println ya. A ini kembali kepada apa teman-teman aliasnya ya. Bentuk A misalnya lingkaran atau segitiga, luasnya berapa? A dot luas bidang, dan kelilingnya nanti A keliling gitu ya. Baik, sama-sama teman-teman, selanjutnya simpan ke array. Simpan data ke sebuah array ya. Nanti nih tipe datanya apa? Ke induknya yaitu bentuk 2D data gitu ya, misalnya ya, sama dengan cuma 2 bidang ya, bidang 1, bidang 2 ya, nggak apa ya contohnya ya. Lalu kita looping teman-teman for yang menggunakan elemen ya, objek elemen bentuk 2D data aliasnya D, cetak deh system out println A concat apa teman-teman dengan bentuk A, maksudnya itu ya, lingkaran ya. Sebutkan data-datanya, kayaknya nggak usah ya, langsung ya. Kalau dicontoh sih A dot luasnya sama kelilingnya gitu ya. A luasnya titik 2 spasi concat apa teman-teman? A bukan A nih, D. Kok A sih? D kan aliasnya D ya. Oke, mohon maaf nih, D aliasnya DD. Ini berarti concatnya teman-teman apa? D dot luas bidang. Nama bentuk tadi langsung dari D aja ya. Luas bidang. Ya, mana? Luas bidang. Ya, concat lagi, saya teriak bawah ya. Dan kelilingnya ya titik 2 spasi concat dengan aliasnya apa? D ya, D dot keliling. Nah gitu ya, kita tes teman-teman, klik kanan apa, run file. Lingkaran, kurang spasi, jari-jari 15, luasnya sekian, kelilingnya sekian ya, dikasih spasi teman-teman di sini. Setelah namanya ya, setelah lingkaran, berarti di bentuknya masing-masing nanti dikasih spasi. Ini teman-teman, oh iya belum ada spasi nih, dikasih spasi ya. Lalu ya teman-teman, di segitiga ya,
segitiga juga dikasih spasi. Nah, oh iya, belum dikasih spasi. Baik, simpen lagi ya, save all. Kita tes, klik kanan, run file. Lingkaran jari-jari 15, luasnya sekian, kelilingnya sekian. Segitiga alasnya 8, tingginya 15. Sisi miringnya, harusnya sisi miringnya dicetak ya. Luasnya sekian dan kelilingnya sekian ya. Di sisi miringnya teman-teman ya. Yang belum kecetak ya. Berarti di segitiga. Ya. Ini teman-teman nggak usah pakai this ya. Ini buat aja variabel baru nih. Yang ini kan, sisi miringnya kan sudah didapat ya. Ini kita buat variabel baru, kita pakai this nih harusnya nih. Apa teman-teman tipe datanya? Double ya? Double SM deh nama variabelnya, SM sisi miringnya. Berarti ini teman-teman jangan di sisi miring, tapi SM. Biar ininya nggak nol ya, teman-teman ya. Nah di sini ya, SM ya. SM, double SM. Berarti di sini teman-teman gunakan sisi miring. Nah, sisi miring ini SM berarti ya. Tes sekali lagi. Yang manggil yang ini teman-teman nih. Ya, sisi miring. Ya. Tapi error jadinya ya. SM yang ini ya teman-teman ya, sisi miring. Baik, tadi ini di sisi miring ya. This teman-teman sisi miring. Ini berarti di sisi miring. Oke, kalau enggak gini deh, sisi miringnya nggak usah dicetak Pak. Ya oke, kita nggak cetak ya. Berarti kita hapus saja. Oke, gitu ya teman-teman. Miringnya nggak usah dicetak. Saya hapus. Ya, klik kanan run file. Saya simpan dulu, klik kanan run file, di sini klik kanan run file. Nah, gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Segitiga alasnya 8, tingginya 15, luasnya sekian, kelilingnya sekian. Oke, teman-teman. Demikian pembelajaran abstrak kelas. Sebenarnya mudah ya. Cuma tadi karena mencari sisi miring segitiga yang kita perlu ketahui rumusnya seperti apa. Demikian teman-teman, tetap semangat belajar Javanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.